Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa dari anak-anak yang berangkat ke sekolah duluan tadi siapa? Oh, Irwansyah. Irwansyah berangkat ke sekolah sama siapa? Oh, sama ibu. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita absensi dulu ya. Irwansyah, Muhammad Ridwan, Zahara, Wanda, Al-Fadli, Rio. Baik, hadir semua ya hari ini. Bagus. Nah, anak-anak, tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu di sini Bapak akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, di sini anak-anak ada yang suka makan tomat enggak? Ada suka yang makan tomat? Wah, banyak juga yang suka ya. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar tentang tomat. Ada yang tahu nggak manfaat tomat bagi kehidupan manusia? Tidak tahu. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan manfaat tomat bagi kehidupan manusia. Nah, mengkonsumsi tomat membantu meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan dan meningkatkan rasa makan. Nah, tomat itu sendiri memiliki manfaat bagi tubuh kita, yaitu yang pertama mencegah kanker, yang kedua melindungi jantung, dan yang ketiga mencegah diabetes dan masih banyak lainnya. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai lagu yang berjudul Tomat. Ada yang suka bernyanyi nggak? Banyak yang suka kan? Nah, baik, di sini dengarin dulu Bapak menyanyi ya. Judulnya Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Sudah bisa semuanya? Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, selanjutnya ada yang suka buah kelapa nggak? Ada ya, pasti ada ya. Nah, di sini Bapak memiliki cerita tentang buah kelapa. Mau dengerin nggak? Dengerin ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan,
dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat apa pesan penyihir sakti tersebut. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, kan kalian sudah mendengarkan Bapak bercerita tentang buah kelapa. Nah, apa pesan yang dapat diambil dari cerita buah kelapa tersebut? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan manfaat buah kelapa bagi kita ya. Pesannya, yang pertama, buah kelapa itu banyak manfaatnya. Yang pertama, batang, daun, dan buah semuanya berguna bagi manusia. Nah, manfaat batang itu mengganti kayu. Yang kedua, bahan kerajinan. Sedangkan daun, ketupat, bisa dibuat ketupat, hiasan pernikahan. Nah, buah, air kelapa tidak hanya sebagai pelepas dahaga, tetapi fungsinya lebih dari itu. Kandungan nutrisi yang melimpah. Nah, daging kelapa itu fungsinya sangat enak untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun dibikin seperti es. Nah, tempurung kelapa dapat dimanfaatkan sebagai arang untuk memasak sehari-hari. Dan yang terakhir itu sabut kelapa. Sabut kelapa banyak dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, masih tentang pohon kelapa. Siapa di sini anak-anak yang sering ikut pamannya atau ayahnya panen buah kelapa di kebun? Siapa? Ada yang pernah? Oh, ada ya. Nah, di pohon kelapa tentunya banyak truk pengangkut buah kelapa. Nah, di sini sudah ada gambar, yaitu truk pengangkut buah kelapa. Yang pertama, isi truk pengangkut buah kelapa yang pertama itu 425. Nah, isi truk kedua yaitu 590. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak 425 ditambah 590? Ya, benar. Jawabannya 1015. Nah, jika posisinya kita ubah, 425-nya pindah ke sini dan 590 pindah ke sini, maka hasilnya sama atau tidak, anak-anak? Ya, benar, tetap sama. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah, karena jumlahnya tidak kita ubah. Nah, anak-anak, karena kita telah membahas tadi, di sini Bapak memiliki soal yang harus kalian isi nanti, sama halnya pengerjaannya, yaitu pertukaran seperti ini. Nanti akan diantar kepada Bapak setelah pembelajaran. Nah, anak-anak, ayo kita bernyanyi lagi yuk, supaya kita selalu semangat. Kita bernyanyi tentang tomat lagi ya. Nah, baik, siapa yang mau maju ke depan? Tadi kan sudah kita nyanyi bersama. Gak ada yang mau maju? Baik, kita nyanyi bersama lagi ya. Judulnya tomat. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Satu kali lagi ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna.
Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, dalam bernyanyi itu memiliki variasi pada irama dalam lagu. Nah, ada yang tahu nggak variasi irama dalam lagu itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan variasi pada irama dalam lagu. Nah, irama atau ritme secara sederhana adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu. Nah, variasi irama dapat menimbulkan keindahan dan membuat lagu enak didengar bagi sang pendengar. Nah, jadi variasi pada irama ini memperindah lagu yang kita nyanyikan supaya si pendengar lebih nyaman mendengarkan lagu apa yang kita nyanyikan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah belajar apa? Kita telah belajar banyak. Yang pertama kita belajar tentang tomat, fungsi buah tomat bagi kehidupan manusia, terus fungsi buah dan batang maupun daun kelapa, dan belajar berhitung, kemudian belajar variasi bernyanyi. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak fungsi dari batang kelapa apa? Ya, benar, sebagai pengganti kayu salah satunya. Nah, ada lagi yang tahu fungsi daun kelapa nggak? Ya, benar, salah satunya sebagai ketupat. Nah, di sini Bapak memiliki soal yang harus kalian isi dan dijadikan PR di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.